Sisi tidak terlihat dari Darwin Núñez. Darwin Núñez kembali jadi bahan gunjingan akibat kegagalannya mengeksekusi peluang emas. Kendati begitu, ada sisi positif yang tidak terlihat darinya. Sumber gunjingan itu berasal dari pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024, Minggu, 3 Desember 2023, waktu Indonesia Barat. Núñez diplot jadi ujung tombak kala menghadapi Fulham di Anfield. Liverpool memenangkan laga tersebut dengan dramatis. 2 gol beruntun yang dicetak di menit ke-87 dan menit ke-88 memastikan Liverpool menang dengan skor 4-3. Núñez yang bermain penuh selama 90 menit tidak berkontribusi langsung pada 4 gol tersebut. Dia bahkan membuang-buang peluang emas di depan gawang Fulham. Reaksi Mauricio Pochettino soal kartu merah Conor Gallagher. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino angkat bicara seputar kartu merah yang diterima Conor Gallagher saat timnya berhadapan dengan Brighton. Dia mengaku sangat kecewa dengan keputusan itu. Pada laga pekan ke-14 Premier League 2023-2024, Chelsea menjamu Brighton di Stamford Bridge. The Blues keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Dalam pertandingan tersebut, Gallagher turun sebagai starter. Pochettino memainkan Gallagher di lini tengah The Blues bersama Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Namun, gelandang asal Inggris itu hanya bermain sekitar 45 menit di laga ini. Gallagher mendapatkan kartu kuning kedua sehingga wasit harus mengusirnya dari lapangan. Luis Suarez berhenti setelah bikin 555 gol. Luis Suarez menutup kiprahnya bersama Gremio pada musim 2023 dengan sebuah misteri. Penyerang 36 tahun belum membuat keputusan apakah masih berlanjut atau pensiun dari sepak bola. Luis Suarez bergabung dengan Gremio pada awal musim 2023. Sebelum melangkah ke Brasil, Luis Suarez sempat bermain untuk klub masa kecilnya yakni Nacional di Uruguay. Musim 2023 telah usai bagi Gremio. Tim yang dilatih Renato Gaucho punya capaian yang cukup bagus. Gremio finish di posisi keempat klasemen Serie A Brasil. Lalu, mereka menjadi juara pada ajang Gaucho 1 2023. Setelah musim 2023 usai bagi Gremio, ada teka-teki soal masa depan Luis Suarez. Dia dikaitkan dengan kepindahan ke Inter Miami, tetapi keputusan belum diambil. Roy Keane serang Anthony Martial, main di liga bawah saja. Legenda Manchester United Roy Keane melontarkan kritik pedas terhadap penyerang setan merah Anthony Martial. Menurutnya, Martial lebih baik bermain di divisi yang lebih rendah setelah tampil buruk saat melawan Newcastle. Manchester United menelan kekalahan saat berkunjung ke markas Newcastle di pekan ke-14 Premier League 2023-2024. Setan merah takluk dengan skor 0-1. Ini menjadi kekalahan ke-6 yang diderita Manchester United pada ajang Premier League musim ini. Akibatnya, setan merah kini turun ke peringkat ke-7 klasemen Premier League dengan koleksi 24 poin. Akhirnya, gol non-penalti dari Hakan Calhanoglu. Inter Milan menang 3-0 di markas Napoli pada pekan ke-14 Serie A 2023-2024, Senin, 4 Desember 2023. Hakan Calhanoglu menyumbang 1 gol dalam laga ini. Calhanoglu membuka keunggulan Inter di menit 44. Setelah itu, Nicolo Barella menggandakannya di menit 61, dan Marcus Thuram menegaskan kemenangan Inter di menit 85. Calhanoglu membobol gawang Napoli yang dijaga oleh kiper Alex Meret dengan sebuah tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Gol tersebut adalah gol non-penalti pertamanya untuk Inter musim ini. Bayer Leverkusen hingga 20 laga di musim 2023-2024. Apa itu kalah? Kalau sudah namanya takdir, memang sudah jadi ketetapannya. Seperti misalnya takdir Bayer Leverkusen yang berhasil menjaga rekor tidak terkalahkan. Tidak seperti 19 laga lainnya ketika Leverkusen dengan mudah memetik kemenangan demi kemenangan. Unbeaten streak mereka yang ke-20 ini diperoleh dengan cara yang sulit. Leverkusen yang bermain di B Arena harus tertinggal sejak awal pertandingan pekan ke-13 Liga Jerman 2023-2024. Borussia Dortmund memimpin lewat gol Julian Ryerson di menit ke-5. Leverkusen punya lebih dari 2 lusin peluang sepanjang 90 menit untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan. Namun, gol yang dinanti-nanti baru datang di menit ke-79. Ketika kekalahan Napoli sudah jadi hal biasa di Stadio Diego Armando Maradona. Napoli dipaksa menelan kekalahan pahit saat menjamu Inter Milan di Stadio Diego Armando Maradona pada pekan ke-14 Serie A 2023-2024, Senin, 4 Desember 2023.
Napoli kalah dengan skor 0-3. Keunggulan Inter dibuka oleh Hakan Calhanoglu di menit 44. Sesudah itu, Inter menambah 2 gol lagi melalui Nicolo Barella di menit 61 dan Marcus Thuram di menit 85. Musim ini, tak seperti musim-musim sebelumnya, Napoli lebih sering tak berdaya saat main kandang. Meski sudah berganti pelatih dari Rudi Garcia ke Walter Mazzarri, itu tetap tak berubah. Musim ini, kekalahan Napoli seolah sudah menjadi hal yang biasa di Stadio Diego Armando Maradona. 5 kata magis Ange Postecoglou. Semangat para pemain Tottenham membara begitu mendengar kata-kata magis dari Ange Postecoglou. Apa yang sebenarnya diucapkan oleh sang manajer? Sepanjang 45 menit pertama, Tottenham hanya menguasai bola sebanyak 38% dan cuman sanggup melepaskan total 2 tembakan. Hal ini bikin Ange kesal. Dalam suasana ruang ganti yang suram itu, Dejan Kulusevski mengungkapkan bahwa Ange menyebutkan 5 kata magis yang sanggup membakar semangat para pemain. Ange benar-benar marah kepada kami setelah babak pertama. Tapi di babak kedua kami tampil luar biasa berkat perkataannya, jelas pemain Tottenham tersebut. Dia bilang, ayolah, main bola yang benar, ucap Kulusevski dilansir dari The Spurs Watch. Bangkitlah seperti AS Roma, 6 pekan pertama cuma 1 kali menang, sekarang 4 besar Serie A. Peningkatan performa dan kebangkitan AS Roma di Serie A tergolong signifikan. Setelah hanya menang sekali di 6 pekan pertama musim ini, pasukan Jose Mourinho sekarang tiba-tiba sudah berada di 4 besar. Roma bertandang ke markas Sassuolo pada pekan ke-14 Serie A 2023-2024, Senin, 4 Desember 2023. Roma menaklukkan Sassuolo dengan skor 2-1 dan meraih kemenangan ke-7 mereka. Roma sempat tertinggal oleh gol Matheus Enrique di menit 25, tapi bisa berbalik menang. Setelah Sassuolo kehilangan Daniel Boloca yang di kartu merah pada menit 63, Roma membalikkan keadaan melalui penalti Paulo Dybala menit 76 dan gol Rasmus Christensen menit 82. Untuk pertama kalinya musim ini, Roma menduduki peringkat 4 klasemen Serie A. Roma sementara mengambil tempat Napoli yang dikalahkan Inter Milan 0-3. Angka-angka penanda keperkasaan Inter Milan. Persaingan di papan atas Serie A musim 2023-2024 berjalan ketat hingga pekan ke-14 ini. Namun, dengan angka-angka yang dicatat, Inter Milan terlihat lebih perkasa. Pada pekan ke-14, Inter Milan berada di puncak klasemen Serie A dengan 35 poin dari 14 laga. Inter Milan unggul 2 poin dari Juventus yang berada di bawahnya. Napoli, sang juara bertahan, tercecer di posisi kelima klasemen. Sementara, AC Milan dan AS Roma masih berjuang untuk menemukan level yang lebih konsisten. Milan berada di posisi ketiga, 29 poin, dan Roma posisi keempat, 24 poin. Tottenham transfer nasib sial ke Manchester City. Tottenham berusaha membuang sialnya dalam 3 pertandingan terakhir Liga Inggris. Tampaknya, nasib sial itu kini berpindah ke Manchester City. Kebetulan, kedua klub memang bertemu pada pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan digelar di Etihad Stadium. Tottenham berhasil mencuri 1 poin dari laga tersebut. Skuad asuhan Ange Postecoglou berhasil mengejar setelah sempat 2 kali tertinggal. Joao Felix, permanenkan aku, Barcelona. Joao Felix bawa Barcelona menang atas Atletico Madrid lewat gol tunggalnya. Setelah itu, Felix cuma minta Barca bersedia mempermanenkannya. Barcelona menjamu Atletico Madrid dalam big match Liga Spanyol, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Laga berjalan ketat. Satu-satunya gol dicetak oleh Joao Felix di menit ke-28 dengan tembakan cungkil yang meluncur mulus. Barca menang 1-0. Joao Felix notabene-nya merupakan pemain pinjaman Barcelona dari Atletico Madrid di musim ini. Felix dipinjamkan dengan durasi semusim. Joao Felix memberikan pesan ke Barcelona seusai laga. Pemain berusia 24 tahun itu minta Barca mempermanenkannya. Bek timnas Prancis ini masih jadi prioritas transfer Manchester United di Januari 2024. Klub Premier League, Manchester United belum melupakan sosok Jean-Claire Todibo. Bek OGC Nice itu masih jadi incaran utama setan merah di musim dingin nanti. Nama Todibo memang ramai dibicarakan dalam 2 bulan terakhir. Bek berusia 24 tahun itu disebut-sebut sebagai salah satu target transfer MU di musim dingin nanti. Namun beberapa pekan terakhir, rumor terkait Todibo mulai mereda. Bahkan sang bek kini dikaitkan dengan klub-klub IPL lain seperti Tottenham dan Liverpool. Dilansir Sky Sports Germany, MU masih berminat pada Todibo.
Sang bek disebut masih jadi incaran utama setan merah di musim dingin nanti. Atletico Madrid siap terjun dalam perburuan bintang Stuttgart Januari ini. Atletico Madrid dikabarkan siap terjun dalam perburuan servis bintang Stuttgart, Serhou Guirassy. Pelatih Diego Simeone ingin mendatangkan tambahan penyerang dalam timnya karena mereka bersiap menjalani beberapa kompetisi musim ini. Serhou Guirassy muncul menjadi salah satu opsi. Pemain internasional Gini tersebut telah mencetak 15 gol di Bundesliga di musim 2023-24 untuk Stuttgart. Hanya Harry Kane dari Bayern Munich yang memiliki jumlah gol yang lebih banyak dibandingkan dirinya di Liga Utama Jerman. Liverpool langsung bertemu Arsenal di putaran ketiga Piala FA. Liverpool akan menghadapi Arsenal di Emirates Stadium pada putaran ketiga Piala FA. Laga tersebut akan berlangsung pada tanggal 6 atau 7 Januari. Dari hasil lainnya selain Arsenal versus Liverpool, Chelsea akan menjamu Preston North End dalam salah satu pertandingan paling mudah bagi klub Premier League di putaran ketiga Piala FA. Di tempat lain, Sunderland akan menghadapi Newcastle dalam Derby Tyne-Wear di Stadium of Light dan juara bertahan Manchester City akan menjamu Huddersfield Town. Manchester United akan bertandang ke juara Piala FA 2013 yaitu Wigan Athletic, Tottenham akan menjamu Burnley, dan Everton akan bertandang ke Crystal Palace. Putaran ketiga akan dimainkan mulai dari tanggal 5 hingga 8 Januari 2024. Hasil Liga Champions Asia, tanpa Neymar, Al Hilal kalahkan Nasaji 2-1. Al Hilal melanjutkan tren bagusnya di Liga Champions Asia 2023-2024 usai menundukkan wakil Iran, Nasaji Mazandaran dengan skor 2-1 dalam laga matchday 6 Grup D, Senin, 4 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang digelar di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh ini, Al Hilal langsung tampil menggebrak dan sukses membuka keunggulan lewat aksi Michael ketika pertandingan baru berjalan 4 menit. Memasuki babak kedua, Al Hilal yang tak diperkuat dua bintang mereka, Neymar dan Ruben Neves masih tampil dominan. Salem Al-Dawsari pun menggandakan keunggulan Al Hilal lewat golnya di menit ke-54. Nasaji baru bisa memperkecil ketinggalan pada menit ke-78 lewat gol Mahmud Gaed Rahmati. Kedudukan 2-1 untuk keunggulan Al Hilal pun bertahan hingga pertandingan berakhir. Al Hilal sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup D. Sementara itu, Nasaji harus puas menduduki peringkat 3 dan tersingkir dari turnamen. Man City resmi didakwa FA usai protes keras terhadap Simon Hooper. Erling Haaland selamat dari sanksi. Federasi Sepak Bola Inggris FA resmi mendakwa juara bertahan Premier League, Manchester City usai para pemain mereka melakukan protes keras terhadap wasit laga versus Tottenham, Simon Hooper pada Minggu, 3 Desember 2023, kemarin. Laga di Etihad Stadium ini berjalan sangat menarik. 6 gol tercipta dan kedua tim harus puas dengan skor imbang 3-3. Keputusan Simon Hooper sebagai wasit di akhir pertandingan mengundang kontroversi. Pada menit 90+4, Man City punya serangan balik yang sangat bagus. Erling Haaland mampu memenangkan bola. Dia dapat tackle dari salah satu pemain Tottenham, tetapi segera bangkit dan melepas umpan pada Jack Grealish. Saat Haaland mampu bangkit dan menguasai bola, wasit Simon Hooper membiarkan laga terus berjalan. Setelah itu, Jack Grealish berada dalam situasi yang sangat menguntungkan. Pemain timnas Inggris itu dalam situasi berhadapan dengan kiper Tottenham. Peluang untuk mencetak gol sangat besar. Namun, keputusan wasit Simon Hooper tiba-tiba berubah. Awalnya, dia memberi isyarat tangan bahwa laga dilanjutkan karena advantage untuk City. Namun, Simon Hooper mendadak meniup peluit untuk mengintervensi peluang yang didapat City. Senin, 4 Desember 2023, malam WIB, FA akhirnya menyatakan sikap mereka terhadap insiden ini. FA resmi mendakwa Man City karena dianggap gagal mengontrol para pemainnya. Manchester City dinilai telah melanggar aturan FA nomor E21 karena mengerubungi ofisial pertandingan, dalam hal ini wasit Simon Hooper. City memiliki waktu hingga Kamis pekan depan untuk menjawab tuduhan ini. Jika terbukti bersalah, City terancam hukuman berupa denda sebesar 40.000 pound sterling atau lebih.